warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya yang pertama. Sebelum memulai pelajaran, kita absen dulu. Ya Bu. Pasti banyak yang nggak hadir ya? Iya Bu. Dela Aulia Zeni, Hadir Bu. Aji, Kak Alfa Bu. Wilda, Hadir Bu. Rina, Lanjut. Rara. Hadir Bu. Yaitu saya akan menjelaskan materi tentang hukum pewarisan Mendel. Nah, hukum pewarisan Mendel itu adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Georg Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama itu ada hukum pemisahan. Nah, jadi kalian udah tahu belum sih apa itu hukum pemisahan? Nah, hukum pemisahan dari Mendel itu juga dikenal sebagai hukum pertama dari Mendel. Nah, jadi diingat-ingat ya, hukum pemisahan yang pertama itu ada hukum pertama dari Mendel. Yang kedua itu ada hukum berpasangan secara bebas dari Mendel. Juga dikenal sebagai hukum kedua. Jadi yang pertama tadi kan hukum pemisahan, itu hukum pertama Mendel. Yang kedua itu ada hukum berpasangan secara bebas, itu ada hukum kedua Mendel. Nah, selanjutnya itu ada hukum sekresi atau hukum pertama Mendel. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin anak, kedua gen induk orang tua yang merupakan pasangan alel akan misalkan sehingga tiap-tiap gamet itu menerima satu gen dari induknya. Nah, hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat berbeda. Jadi, persilangan dengan satu sifat yang berbeda itu antara pasangan alel akan misalkan sehingga tiap-tiap gamet itu menerima satu gen dari induknya. Menerima itu dari induknya. Nah, selanjutnya ada secara garis besar hukum ini mencakup 3 pokok. Yang pertama itu ada gen. Nah, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Nah, jadi kalian tuh harus tahu gitu, apa sih itu gen? Nah, gen itu kan untuk mengatur keturunannya. Jadi kalian ingat-ingat, oh yang untuk mengatur keturunannya itu adalah gen gitu. Terus selanjutnya itu ada konsep mengenai dua macam alel. Alel ada alel resesif dan alel dominan. Alel resesif sama alel dominan itu tuh berbeda. Yang kedua itu ada setiap individu itu membawa sepasang gen. Yang ketiga itu jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda. Selanjutnya ada hukum asortasi bebas atau hukum kedua Mendel. Nah, hukum kedua Mendel itu menyatakan bahwa jadi berbeda gitu loh. Hukum pertama Mendel dengan hukum kedua Mendel itu artinya berbeda. Kalau hukum kedua Mendel itu menyatakan bahwa bila dua individu itu mempunyai dua pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sebagai sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dalam pengembangan bioteknologi dalam penerapannya. Bioteknologi itu adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transportasi biologi. Nah, yang pertama itu ada bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern. Jadi berbeda ya. Antara bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern itu tuh berbeda artinya. Jika bioteknologi sederhana itu dikenal oleh manusia itu sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada bioteknologi modern itu berkembang sangat pesat terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, misalnya itu rekayasa genetik, penelitian di bidang pengembangan sel, di bidang pangan. Nah, jadi kita itu harus mengetahui dulu apakah sih itu bioteknologi. Itu ya anak-anak. Selanjutnya itu ada materi tentang metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa sih metabolisme itu. Yang pertama itu ada metabolisme karbohidrat. Karbohidrat itu apa gitu kan? Pasti kan bertanya. Nah, karbohidrat itu adalah suatu sumber energi bagi tubuh yang tersusun atas 3 unsur, yaitu ada karbon dan hidrogen serta oksigen.
Nah, karbohidrat juga merupakan suatu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, karbohidrat itu ada yang pertama sumber energi, yang kedua ada pembentuk senyawa yang lain, yang ketiga ada penyusun gen. Nah, ada metabolisme protein. Apa sih protein itu? Protein adalah protos yang berasal dari bahasanya nih, yaitu bila diartikan polimer atau senyawa kompleks dari monomer asam amino. Selanjutnya ada metabolisme lemak. Nah, lemak itu adalah suatu nutrien yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Dengan kata lain disebut dengan makronutrien.